Selamat siang Pak Pendeta. Ya. Pak Pendeta, ini hari kan hari pertama masuk anggota DPR ya, Ya. setelah masa reses kemarin. Ini gimana menurut Bapak ini mengenai hak angket yang akan didorong Pak? Ya, saya kira hak angket itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan oleh anggota dewan karena itu adalah hak mereka dan hak untuk menyelidiki suatu kebijakan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah. Jadi kami mendorong supaya itu terus dilakukan supaya kecurigaan-kecurigaan ataupun hal-hal yang tidak lengkap yang sementara ini beredar di masyarakat pada umumnya itu bisa diselesaikan secara clear melalui hak angket ini sehingga tidak ada praduga-praduga tetapi betul-betul kebenaran dinyatakan. Itu kira-kira kerinduan rakyat pada keseluruhan supaya semua kegaduhan, kecurigaan, goncang-gancing ini bisa diselesaikan dengan terlembaga secara terhormat di DPR. Harapannya kemudian kebenaran bisa dinyatakan. Oke. Demikian. Sedikit Pak Sofian ya. Jadi kita lihat ini kan antara partai koalisi perubahan ya kan, antara Nasdem, PKS dan PKB ya kan. Bagaimana menurut pendapat Pak? Ada kemungkinan nggak digembosi mereka untuk misalnya PKB ya? Karena memang dulu PKB ini kan biasanya dia pemerintah. Seperti apa pandangan ini Pak Pendeta? Ya, saya secara pribadi sih berharap bahwa teman-teman partai-partai yang masuk dalam koalisi perubahan itu tetap konsisten. Dan kami masih menaruh harap, percaya kepada integritas dari pimpinan partai ini. Jadi sebenarnya yang diperjuangkan hari-hari ini kan bukan soal menang kalah lagi, tapi bagaimana kebenaran tentang kondisi ini betul-betul dinyatakan. Dan saya yakin bahwa baik Nasdem, PKS maupun PKB, bahkan PDIP dan P3 yang juga ikut menginisiasi dan yang lain mendorong, mendukung, ini akan tetap konsisten. Rakyat menaruh harap kepada partai-partai ini. Sekalipun sebenarnya partai-partai lain pun tidak ada salahnya, sebab itu adalah hak mereka juga. Betul. Untuk melakukan atau mendukung hak angket ini. Ya. Satu lagi Pak Pendeta, ini kan kita tahu hari ini hari Selasa di mana ada aksi di depan DPR ya, akan ada unjuk rasa di mana dari elemen mahasiswa juga akan turun, kemudian dari ormas-ormas ya, elemen masyarakat akan turun. Gimana pandangan Pak Pendeta ini mengenai rakyat ini yang bergerak menuntut ya kan, terutama ya mengenai masalah pilpres yang bebas dari kecurangan. Gimana pendapat Bapak? Ya, saya rasa itu hal yang tidak keliru karena rakyat punya hak untuk bertanya atau menyampaikan pendapat juga. Jadi ketika kemudian mereka hari ini bersamaan dengan dimulainya persidangan di DPR dan mereka kemudian menyalurkan pendapat atau menyampaikan pendapat, saya rasa ini ada korelasi. Jadi apa yang dilakukan secara terstruktur di parlemen ini kemudian didorong oleh kehendak rakyat, saya rasa ini korelasinya sangat baik, saling mendukung untuk menghasilkan sesuatu yang benar untuk bangsa ini. Ini merupakan sesuatu dorongan yang saya rasa juga anggota DPR membutuhkan itu. Dorongan daripada rakyat supaya betul-betul menyatu kerinduan kita bersama untuk bangsa ini jangan terus tercarut-marut atau berjalan dalam ketidakbenaran atau kegaduhan ataupun potensi-potensi kecurigaan kecurangan. Ini perlu dibukakan lebih baik lagi. Mungkin sebagai pendeta ya kan, mungkin ada himbauan kepada unjuk rasa yang hari ini Pak Pendeta? Ya, yang kami himbau yaitu marilah kita menyalurkan aspirasi ini non-violence ya, tanpa kekerasan. Karena itu hak daripada rakyat untuk menyalurkannya. Dan dorongan kami yaitu biarlah para pemegang kekuasaan, entah itu pemerintah, Bawaslu, KPU, dan lain-lain, semua ini kan jabatan-jabatan yang sudah disumpah. Kami dorong supaya lakukanlah tugas-tugas bapak-bapak ibu itu secara benar, berintegritas, karena bapak-bapak sedang diemban suatu tugas bukan hanya untuk keluarga bapak, tapi untuk bangsa ini. Kalau bapak-bapak menyalahi ini,
akan sangat menyesal atau sesuatu yang menyedihkan, bahkan merugikan bangsa. Marilah kami mengetuk hati para pejabat-pejabat yang diberi emban tugas ini, khususnya KPU, berlakulah dengan baik, adil, sekalipun mungkin kita tidak tahu ada tawaran-tawaran apapun juga, tapi sekalipun rugi, lebih baik jalankan kebenaran. Daripada nanti hal yang saudara salah ambil akan merugikan bukan hanya bangsa, keluarga, tapi masa depan juga anak cucu kita. Jadi berlakulah jujur sesuai dengan tema tagline daripada KPU, jujur dan adil, itu akan menghasilkan kebenaran. Luar biasa. Makasih Pak Sopyan Supit. Ya, Sehat selalu sama-sama. Pak ya. Amin. Amin. Nanti saya